Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiza Putri dengan NIM 230333024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Aplikasi Statistik Bond-Einstein dalam menganalisis distribusi energi panas radiasi benda hitam. Tujuan riset saya yang pertama itu menjelaskan prinsip statistik Bond-Einstein. Yang kedua, menguraikan konsep radiasi benda hitam. Yang ketiga, memahami hukum Wien dan Stefan Boltzmann. Keempat, itu menganalisis distribusi energi dengan Bond-Einstein. Kelima, membandingkan dengan Rayleigh-Jeans. Yang keenam, itu menghitung energi rata-rata foton. Abstrak yang pertama, penelitian ini abstraknya, penelitian ini membahas bagaimana statistik Bose-Einstein digunakan untuk menganalisis distribusi energi radiasi benda hitam. Statistik ini sangat cocok digunakan karena foton adalah boson yang dapat menempati satu keadaan energi secara bersamaan tanpa batas. Dengan pendekatan ini, spektrum radiasi benda hitam dapat dijelaskan secara akurat melalui hukum Planck, sekaligus memperbaiki kegagalan model klasik Rayleigh-Jeans yang menyebabkan ultraviolet catastrophe. Penelitian dilakukan melalui kajian teori, pemodelan matematis, dan simulasi numerik untuk menghitung spektrum radiasi, energi rata-rata foton, dan hubungan antara total energi dengan suhu. Hasil simulasi menunjukkan bahwa puncak spektrum bergeser sesuai hukum Wien dan total energi radiasi mengikuti hukum Stefan Boltzmann. Selain itu, distribusi Bose-Einstein terbukti jauh lebih akurat dibandingkan model klasik pada frekuensi tinggi. Datanya, simulasi spektrum radiasi benda hitam pada suhu antara 2000 hingga 4000 Kelvin menghasilkan spektrum yang bergeser sesuai hukum Wien serta total energi yang meningkat dengan pangkat tempat suhu. Pada suhu pertama, yaitu 2000, mendapatkan frekuensi puncaknya itu adalah 3,8 dikali 10 pangkat 14. Total energinya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat 6. Yang kedua itu suhunya adalah 3000 Kelvin. Frekuensi puncaknya itu adalah 5,7 dikali 10 pangkat 14. Total energinya 8,1 dikali 10 pangkat 6. Untuk suhu yang ketiga itu adalah 3000 Kelvin. Frekuensi puncaknya 7,6 dikali 10 pangkat 14. Total energinya 2,56 dikali 10 pangkat 7. Untuk analisis datanya, pergeseran puncak spektrum secara linear terhadap suhu yang diamati pada hasil simulasi secara jelas membuktikan validitas hukum Wien yang menyatakan hubungan proporsional antara panjang gelombang maksimal dan suhu benda hitam. Grafik log-log antara total energi radiasi dengan suhu menunjukkan slope mendekati 4. Memperkuat validitas hukum Stefan Boltzmann. Energi rata-rata foton yang stabil pada nilai sekitar 2,701 kT menunjukkan kuantisasi energi dalam radiasi elektromagnetik serta kepatuhan distribusi Bose-Einstein dalam mengatur populasi keadaan energi foton. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan kuantum merupakan alat analisis yang lebih akurat dibandingkan metode klasik, terutama pada frekuensi tinggi. Kecocokan teori eksperimen. Hasil simulasi dan analisis teori statistik Bose-Einstein sangat cocok dengan hasil data eksperimen radiasi benda hitam dari berbagai penelitian dan literatur terkini. Data pengukuran intensitas spektrum radiasi benda hitam menggunakan kotak hitam dan sensor temperatur menunjukkan pola distribusi yang mengikuti prediksi teoritis dengan selisih kesalahan kurang dari 2%. Model ini mampu mempresentasikan dengan baik semua rentang frekuensi mulai dari inframerah sampai ultraviolet. Kesimpulannya itu, pertama, menjelaskan prinsip statistik Bose-Einstein, di mana statistik Bose-Einstein terbukti menggambarkan perilaku boson seperti foton dengan fungsi distribusi yang memungkinkan okupansi tak terbatas per skala kuantum, berbeda dari Fermi-Dirac dan menjadi dasar analisis radiasi kuantum. Yang kedua itu menguraikan konsep radiasi benda hitam, di mana radiasi benda hitam ideal menyerap dan memancarkan energi sesuai suhu saja dengan kerapatan spektrum Planck, di mana U-nya itu adalah 8 VH
V pangkat 3 per C pangkat 31 per E pangkat HV per KT dikurangi 1 yang merasakan ultraviolet katastrofe klasik melalui kuantisasi energi. Yang kelima itu memahami hukum Wien dan Stefan Boltzmann, di mana hukum Wien memprediksi pergeseran puncak spektrum linear dengan suhu, sementara Stefan Boltzmann mengonfirmasi energi total proporsional T pangkat 4 tervalidasi simulasi dengan slope 4 dan R kuadratnya itu adalah 0,99. Dan keempat itu menganalisis distribusi energi dengan Bose-Einstein, di mana energi distribusi energi foton menghasilkan densitas T dan total energi dengan simulasi numerik Simpson menunjukkan kecocokan sempurna spektrum pada bagian T. Yang kelima itu membandingkan dengan pendekatan klasik Rayleigh-Jeans, di mana Rayleigh-Jeans divergen di frekuensi tinggi menyebabkan katastrofe, sedangkan Bose-Einstein membatasi dengan faktor eksponensial superior dengan deviasi kurang dari 2% pada data eksperimen kotak hitam. Yang keenam itu menghitung energi rata-rata foton, di mana energi rata-rata foton stabilnya itu adalah 2,700 kT untuk semua suhu. Dikonfirmasi integral numerik dengan akurasi tinggi membuktikan sifat boson foton dalam rongga termal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.